Nah, pembelajaran selanjutnya dari kimia kelas 10 yaitu sistem periodik unsur. Nah, kompetensi dasar kita mempelajari sistem periodik unsur yaitu menganalisis serta uh, sistem perkembangan sistem periodik unsur, menjelaskan pengelompokan sistem periodik unsur berdasarkan sifat. Tujuan pembelajaran menjelaskan perkembangan sistem periodik unsur dari sistem tirait sampai sistem periodik unsur modern, membedakan dasar-dasar sistem penyusun periodik unsur, menjelaskan pengertian periode dan golongan dalam sistem periodik unsur, menjelaskan serta kecenderungan jari-jari energi ionisasi elektron negatif afinitas elektron. Perkembangan sistem periodik unsur. Perkembangan sistem periodik unsur, pengelompokan unsur kimia berdasarkan kemiripan zat. Nah, Antoine Lavoisier hidup pada abad ke-17. Menurut Lavoisier, unsur kimia adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, Lavoisier mengelompokkan zat ke dalam 4 kelompok. Yang pertama gas, yang kedua non-logam, yang ketiga logam, dan yang keempat tanah. Nah, gas termasuk cahaya, kalor, oksigen, nitrogen, hidrogen. Untuk non-logam seperti sulfur, fosfor, karbon, radikal, muruatik, asam klorida radikal, fluorin, radikal fluorida, radikal borasid atau asam borak. Dan untuk logam, antimon, perak, arsenik, bismut, kobalt, tembaga, timah, besi, mangan, raksa, molybdenum, nikel, emas, platina, timbal, tungsten, seng. Tanah, kapur, magnesium, oksida, barit, alumina, silikon oksida. Pengelompokan unsur kimia berdasarkan massa atom. Yang pertama oleh Johann Wolfgang Dobereiner. Johann Dobereiner dimulai tahun 1829. Johann Wolfgang Dobereiner mengelompokkan unsur yang sama sifatnya. Ternyata setiap kelompok terdiri dari 3 unsur sehingga kelompok itu disebut kelompok tirat. Nah, contoh pengelompokan sifat unsur tirat menurut Dobereiner yaitu dengan klorin, borin, dan iodin itu 35,5 ditambah 127 dibagi 2 sama dengan 81,2 wujud yang dibentuk yaitu gas, cair, dan padat. Menurut Newlands menemukan penemuannya yang disebut hukum oktav pada tahun 1864. Ternyata unsur yang berselisih 1 oktav, Newlands menemukan penemuannya yang disebut hukum oktav. Nah, dia menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Dan ternyata yang berselisih 1 oktav unsur yaitu unsur ke-1 dan ke-8, unsur ke-2 dan ke-9. Nah, itu menunjukkan kemiripan sifat dari unsur. Nah, menurut oktav menggambarkan dalam tabel tentang
Daftar oktav Newlands itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yaitu H, li, H, L, I, B, E, B, C, N, O, C, N, A, M, G, A, L, S, I, P, S, F, K, C, A, C, R, T, I, M, N, F, E, dan sebagainya. Terus, nah, tabel periodik Mendeleev. Pada tahun 1969, seorang sejarah asal Rusia bernama Dmitri Ivanovich Mendeleev mengamati 63 unsur dan menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Nah, em, unsur Mendeleev menempatkan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal yang disebut golongan. Nah, lajur-lajur horizontal yaitu unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya yang disebut periode. Tabel periodik Mayer. Tabel periodik Mayer menjelaskan bahwa menurut Mayer, volume suatu unsur yang diplotkan dengan massa atom tersebut akan membentuk grafik yang berperiodik secara teratur. Nah, ini adalah susunan tabel periodik yang disusul oleh Mayer dari golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, masih banyak yang kosong dari tabel periodik Mayer sehingga dikembangkan lagi oleh tabel periodik Mosellev dari berdasarkan nomor atom. Nah, tabel periodik Moseley menggambarkan bahwa hubungan antara sifat suatu atom dan jumlah protonnya. Moseley menyusun unsur-unsur dalam bentuk tabel seperti ini, yaitu ada grup 1, 2, 3, 4, ada 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, dan golongan 8A dan B. Nah, pada golongan 1A terdiri dari H, L, I, N, A, K, R, B, CS berdasarkan nomor atomnya, yaitu 1, 3, 11, 13, 37, dan 55. Nah, ini adalah tabel periodik yang dipaparkan oleh Moseley. Nah, tabel periodik modern. Nah, tabel periodik modern ini ialah tabel periodik yang sampai sekarang kita kenal. Nah, tabel periodik Moseley diakui sebagai tabel periodik atom modern pada tahun modern. Tapi pada tahun 1940, Glenn Seabong berhasil menemukan unsur atom nomor 94 sampai 102. Sehingga tabel periodiknya berubah menjadi tabel periodik modern yang sampai sekarang ini kita kenal dari golongan 1A, 2A, 3A, 4A, itu H, Li, dan sebagainya. Penggolongan unsur periodik
dalam tabel penggolongan dalam tabel periodik ya. Nah, unsur periodik digolongkan menjadi beberapa golongan. Nah, menurut unsur-unsur kimia dalam tabel periodik disusun berdasarkan kemiripan sifat secara umum dikelompokkan pada kelompok atau baris yang sama. Kelompok disebut golongan sedangkan baris disebut periode. Terdapat 18 kolom dalam tabel periodik. Pengelompokan unsur tabel periodik, nah itu posisi kolom dan nama golongan. Kolom pertama dari kiri kolom pertama dari kiri itu golongan 1A yang disebut alkali. Nama golongannya itu alkali. Golongan kedua dari kiri atau golongan 2A disebut alkali tanah. Kolom ketiga, kedua belas dari kiri, kolom ketiga dan ke-12 dari kiri 1B sampai golongan 1B sampai golongan ketiga sampai ke-12 dari kiri yaitu loga transisi. Golongan 1B dan 8B sampai 8B. Nah, golongan kolom ke-13 dari kiri, kolom ke-13 dari kiri itu disebut boro aluminium atau golongan 3A. Kolom ke-14 dari kiri disebut golongan karbon atau golongan 4A. Untuk golongan 5A disebut nitrogen. Golongan atau terdapat pada posisi ke-15 dari kiri. Golongan ke-16 dari kiri yaitu oksigen atau golongan 6A. Terus golongan ke-17 dari kiri atau golongan 7A disebut golongan halogen. Kolom ke-18 dari kiri atau golongan 8A itu adalah golongan gas mulia. Hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Nah, golongan 1A itu heterogen litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Itu nomor atomnya 1, heterogen 1, kulitnya terdapat pada kulit K. Nah, litium nomor atomnya 3, maka kulitnya Kl. Nah, tadi dijelaskan bahwa golongan K itu selalu terdiri dari 2, bisa maksimalnya terdiri dari 2, bisa kurang dari 2. L itu 8, bisa kurang dari 8. 6. Nah, litium 21, natrium 281. Nah, untuk lebih jelasnya kita membahas contoh soal ya. Nah, jumlah hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik yaitu jumlah kulit sama dengan nomor periode, jumlah elektron valensi sama dengan nomor golongan. Nah, tentukanlah periode dari golongan atom-atom berikut. Nomor atom C sama dengan konfigurasinya itu 2 dan 4. Jumlah lintasannya 2.
dan maka yang terbentuk adalah K dan L, sehingga golongan elektron sama dengan 4. Periode sama dengan jumlah lintasan sama dengan 2. Nah, jadi atom C terletak pada periode 2, golongan 4A. Nah, lebih mudah kalau kita menggunakan tabel. Nah, nomor atom C, nomor atomnya 16, konfigurasi elektronnya 24, jumlah lintasannya 2, jumlah elektron valensinya 4. Nah, periodenya 2. Nah, periode sama dengan jumlah lintasan, jadi periodenya 2. Nah, terdapat pada golongan 4A. AL. Nah, AL itu nomor atomnya 13. Nah, konfigurasi elektron dari 13 itu 2, 8, 3. Jumlah lintasannya 3. Maka jumlah lintasan sama dengan periode. Jumlah elektron valensinya 3, periodenya 3, maka dia terdapat pada golongan 3A. Keperdikan sifat-sifat unsur kimia. Jari-jari atom. Nah, sifat jari-jari atom adalah jarak yang dihitung dari inti atom hingga lintasan yang paling luar atom. Jadi dia dari inti ke luar. Nah, kita bisa lihat arah panahnya dari inti ke luar. Nah, untuk energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan suatu atom untuk melepaskan suatu elektron valensi membentuk ion positif. Jadi dia dari bawah ke atas, dia meningkat. Nah, untuk afinitas elektron itu dia dari bergerak meningkat dari bawah ke atas, dan satu periode meningkat dari kiri ke kanan. Begitupun dengan keelektronegatifan. Sekian pembelajaran kita pada struktur kimia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.